Pada video kali ini kita akan membahas skema box NTX N6BP115 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS15075. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box, ini ukurannya 355 mili, ukuran magnet 215 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 148,5 mili, ketebalan gasket 16,5 mili, ukuran antara baut 373 mili, dan ukuran terluarnya 393 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter 385 mili atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 550 watt. Program power 1100 watt. Untuk sensitivitasnya 97,05 dB, rentang frekuensi mulai dari 44,21 sampai 4500 Hz atau 4,5 kHz. Lalu untuk ukuran voice coil-nya 75,5 mili atau 3 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 44,21 Hz, RE 5,77 ohm, QMS 8,903, CAS 0,438, VTS 0,4175, CMS 0,162 mm/N, MMS 80,07 gram, efisiensi 3,128%, BL 17,12 Tesla meter, fast 166,3 liter, SD 0,0865 meter persegi, Xmax 5 mm, dan induktansi voice coil-nya 0,6948 mH. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 300 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 60 Hz dan untuk atasnya di sekitar 130 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 126 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi sekitar 58 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 63 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 192 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 210 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 300 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 9,5 meter per detik. Sementara untuk port kedua,
ini diperkirakan sekitar 7,9 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh por kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk por utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 54,7 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk por kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 218 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 460 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk por utama, ini ukurannya 100 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini atau triplek yang ini ukurannya 220 mili. Sementara untuk por kedua, ini ukurannya juga 100 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 60 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 163 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 465 mili. Untuk tekukan ini ukurannya 85 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan 2 lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang tentu bisa diminimalkan. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speaker nanti dari bagian ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja. Rekomendasi gua bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk lapisan dinding terluar ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil seperti ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan tentu untuk aerodinamik dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja dihasilkan. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhan.